Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sudah lihat yang namanya personal data from atau data isi dari FTZ itu sendiri. Kalau boleh itu bisa diperkenalkan namanya terlebih dahulu. Kalau saya masuk ke Jawa. Oke, bisa lebih lengkap lagi? Apa ini? Anunya kayak nama jalan juga, di mana Tempat tinggal, iya, bersama siapa? Saya tinggal di daerah Condol, perumahan Harun Kartu, Kartu nomor 20, Blok F nomor 25. Saya tinggal bersama kakak dan mama saya. Terus saya pendidikan saat ini mahasiswa di Universitas Terbuka jurusan manajemen. Dan saya pendidikan terakhir di SMK Telkom Makassar. Kalau boleh tahu nih, kira-kira ada pengalaman tidak jadi barista waktu dulu? Oh, kira-kira itu di mana? Dari di Jalan Sidi Raya. Oh, Sidi Raya ya. Oke, baik, saya langsung saja memasuki. Oh, izinkan saya dulu memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hari Pratama dari Fakultas Psikologi asal dari Universitas Negeri Makassar. Nah, saya di sini untuk mewawancarai FTZ itu sendiri untuk memenuhi tugas praktikum metode wawancara. Nah, oke, sudah memperkenalkan diri dan sudah mengenal yang namanya nama pekerjaannya. Jadi saya langsung saja untuk memulai sesi wawancara tersebut. Oke, apakah bersedia? Oke, bersedia. Oke, pertanyaan itu yang pertama itu bagaimana situasi di kafe saat Anda harus menghadapi pelanggan yang sangat tidak puas atau marah terhadap pelayanan Anda? Saya akan mengajukan kritik atau saran ke kotak saran sih, biasanya kan sudah disiapkan juga sama pihak kafe. Oke. Jadi pelanggan bisa menulis saran atau kritiknya dan dikasih masuk dalam kotak itu. Sebelumnya itu pernah terjadi ya dalam hal waktu di dalam pekerjaannya waktu? Oh enggak sih, enggak pernah. Oh, enggak pernah. Tapi saran positifnya ada. Saran terus ada. Oke, baik. Nah, itu yang selanjutnya itu kapan terakhir kali Anda harus bekerja sama dengan rekan kerja yang memiliki kepribadian yang sangat bertolak belakang dengan Anda? Enggak pernah sih. Kalau tidak pernah boleh dijelaskan? Kalau soal mungkin kalau misal ada beberapa sifat teman saya yang tidak saya suka, mungkin saya langsung bertanya kepada mereka. Contohnya ketika mereka melakukan hal ini kepada saya, mungkin saya langsung menegur. Saya itu orangnya tidak suka dikasih itu contoh kecil saya sih. Jadi sebelum melakukan tindakan melebihi dari batas tolak belakang dari sifat saya, mungkin mereka sudah tahu saya tidak suka dikasih. Oke, biar lagi di dalam dunia pekerjaannya ya. Baik, yang selanjutnya itu, apakah Anda pernah mengalami situasi di mana salah satu anggota tim tidak menjalankan tugasnya dengan baik sehingga menghambat operasional barista Anda? Oh, pernah. Coba dijelaskan atau boleh diceritakan pengalamannya? Mengambil kayak jadwal istirahat di luar dari yang seharusnya dijadwalkan. Tapi yang namanya kan kerjasama ya, sebaiknya kalau bisa diingatkan lah, bilang ini belum jam istirahat gitu. Kalau misalnya orangnya juga masih bilang atau ngelawan, ya mau gimana lagi. Kira-kira itu kejadian jamnya jam berapa? Saya nggak tahu jam sampai jam gitu. Pokoknya sore kalau nggak salah. Oke. Untuk selanjutnya itu, apa yang menjadi tanggung jawab Anda untuk meredakan situasi tersebut? Apa tanggung jawabnya sebagai FTZ itu untuk meredakan dalam situasi kayak misalnya yang tadi yang sudah disinggung dari awal, itu bagaimana cara meredakannya? Kalau memang orangnya masih tidak mau berubah
atau enggak mau tanggung jawabnya ya tanya ke saya sama yang atasan kita ya, yang berwenang, tegur dia lebih keras gitu. Oh, dalam artian ini Laporan lah. melaporkan kepada atasan bahwasannya ada Si A enggak melakukan tugasnya dengan baik dan benar. tidak melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Jadi itu si pengalamannya dari terhadap pekerjaannya ya waktu dulu. Oke, baik. Nah, mengapa Anda merasa perlu mengambil peran untuk memperbaiki hubungan dengan rekan tersebut? Karena menurut saya yang namanya teman kerja kan harus menjalin hubungan yang baik di luar dari jam kerja ataupun maupun di luar dari jam kerja, karena kita rumah kedua lah ibaratkan tempat kerja buat kita yang kerja begitu. Oke. Jadi mau tidak mau semaksimal mungkin ada masalah sekecil apapun kalau bisa diselesaikan itu hari juga ya selesaikan. Kan RTZ sudah menjelaskan tentang situasi dalam pekerjaannya. Nah, saya ingin mau bertanya sedikit ini. Kira-kira itu kenapa pekerjaan itu dianggap rumah kedua terhadap oleh RTZ itu sendiri? Karena kan Tanggapannya sendiri. Karena kan kita menghabiskan waktu, kita berangkat dari rumah ke tempat kerja, terus sudah dari tempat kerja kan kita pulang lagi. Jadi ceritanya ibaratnya setengah hari itu kita habiskan waktu ya di tempat kerja. Jadi secara tidak langsung tempat kerja adalah rumah kedua sebelum kita pulang ke rumah pertama. Istirahat gitu. Jadi di sini RTZ itu menganggap rumah keduanya itu adalah merupakan sebagai rumah namanya ya, nyaman untuk keduanya. Nyaman sih, lebih ke sering lah untuk menghabiskan waktu di tempat itu. Oh, sekarang juga mencari pengalaman ya. Ya, Nah, untuk selanjutnya itu tanggung jawab apa yang dibebankan kepada Anda, kepada FTZ itu sendiri untuk memastikan kerjasama tim tetap berjalan lancar? jawab Untuk kayak memastikan kerjasama tim tetap berjalan tetap lancar. komunikasi sih. Kalau memang apa yang membuat hambatan kerja kita tidak berjalan lancar ya sebaiknya diomongin, atau menyimpan masalah pribadi itu sih yang fatal dan masuk di dalam waktu atau jam kerja, sebaiknya itu dibicarakan dulu sebelum memulai aktivitas kerja. Oke, nah di sini RTZ itu sudah menjelaskan bahwasannya komunikasi juga penting. Nah, kalau boleh tahu sedikit saja, itu kenapa komunikasi itu penting di dalam dunia pekerjaan RTZ itu sendiri, sepengalamannya RTZ di barista. Karena itu biar tidak bertolak belakang sifat kita masing-masing, biar mengetahui juga sifat dari setiap rekan kerja kita. Jadi kan sebaiknya kita bertanya, atau contoh ketika dia datang diam-diam, misalnya kita baru mau kerja terus dia datang diam dengan wajah murung, kan tidak ada salahnya kalau kita bertanya kamu kenapa gitu. Kalau kita tidak bertanya tiba-tiba dia marah ya pasti otomatis kita juga marah kan. Kalau kan semenjak dari awal kita moodnya lagi tidak bagus, jadi kita lebih menghindari saja. Oke, jadi kalau saya bisa menyimpulkan dari yang dikatakan oleh RTZ itu sendiri bahwasannya komunikasi itu sangatlah penting di dalam dunia pekerjaan supaya kerja tim itu tetap berjalan lancar. Nah, untuk selanjutnya itu bagaimana cara Anda berkomunikasi atau kata-kata apa yang Anda gunakan saat itu di dalam tim waktu di dalam barista, mau itu sama atasan ataupun sama kayak kata-kata yang apa yang digunakan, kayak misalnya kalau misalnya ada pelanggan, kalau misalnya temannya. Oke, bagaimana cara Anda berkomunikasi atau apa yang Anda gunakan saat itu, bagaimana cara Anda berkomunikasi Tapi ketika ada masalah atau ketika bekerja tim begitu? mungkin komunikasi yang sopan, santun, dan tidak menimbulkan rasa sakit hati begitu kalau semisal kita mau menegur. Berarti itu saja. Oh, berarti di dalam barista juga seperti begitu. Pintar memikirkan perasaan orang. Oke, baik. Nah, yang misalnya itu langkah apa yang Anda ambil
saat melihat rekan kerja Anda mulai kelelahan atau kewalahan menghadapi antrian? Kalau Apa yang misalnya RTZ lakukan? yang membantu, kan tidak ada salahnya membantu teman. Siapa tahu juga kita ketika kita lagi kan ibaratnya tuh hektik, lagi banyak kerja apa, mungkin mereka bisa bantu meringankan pekerjaan kita. Ya saling membantu lah. Oke, saling membantu. Nah, kira-kira nih, kalau kalau dalam situasi rame, lalu RTZ juga mempunyai namanya kesibukan juga. Nah, di sini temannya juga perlu bantuan ke RTZ itu sendiri. Apa RTZ lakukan? Mungkin kalau misalnya memang di posisinya dia meminta bantuan tapi saya masih menjaga tanggung jawab di kerjaan saya, mungkin saya bilang saya tidak menunggu sebentar atau semisal tunggu dulu saya selesai ini baru saya bantu dia. Oke. Pernah kejadian seperti begitu di baristanya? Oh pernah, itu pas paling sering ya. Paling sering. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu apa langkah nyata yang Anda ambil untuk memastikan masalah komunikasi tersebut tidak mengganggu operasional barista ini? Ya profesional kerja aja nih sebenarnya. Maksudnya itu yang saya bilang dari tadi, kalau misalnya ada masalah pribadi ya jangan dikasih masuk di dalam urusan pekerjaan. Mungkin di luar dari pekerjaan itu baru bisa diselesaikan. Diselesaikan. Ya. Oh iya. Berarti di sini kalau masalah pekerjaan. Kalau masalah pribadi ya di luar baru bisa, satu mungkin berhenti kerja dari ataukah istirahat. Oke. Nah, kalau bisa saya menyimpulkan bahwasannya ini RTZ itu tidak mau berkonflik dengan teman pekerjaannya ya. Iya kalau bisa. Oke. Tapi nah, bagaimana kondisi operasional kafe setelah Anda mengambil tindakan tersebut? Tidak kenapa. Tindakannya itu kayak operasional, kayak bagaimana kondisi operasional kafe setelah Anda mengambil tindakan tersebut. Kayak misalnya kayak ini kan lagi sibuk semua, kayak banyak pelanggan apa segala macam. Kalau FTZ juga kayak sibuk juga mengurus yang namanya hidangan kopi dari orang-orang. Nah, apa tindakan atau operasional apa yang dilakukan oleh RTZ itu sendiri? So, ya. Kayak bagaimana kondisi operasional atau mengambil tindakannya kayak ketika banyak pesanan atau rame yang beli begitu. Nah, tiba-tiba RTZ juga sibuk mengurus pesanan. Nah, di sini temannya juga kayak sibuk kayak Pokoknya kerja masing-masing sesuai porsinya dan tanggung jawabnya. Kalau semisal memang butuh bantuan ya dilihat juga temannya. Kalau temannya juga sama-sama sibuk ya lebih baik selesaikan dulu pekerjaan mereka masing-masing. Kecuali kalau memang bisa saling membantu ya apa saling. jadi itu ya. Baik, apa dampak yang dirasakan oleh rekan kerja atau manajer Anda terhadap kontribusi yang Anda berikan dalam tim? Apa dampaknya? Apakah dampak positif? Apakah boleh diceritakan positif dalam artian alhamdulillahnya selama bekerja lancar-lancar, tidak ada hambatan yang terlalu besar. Paling ya untuk dicap masing-masing lah. Kalau boleh bertanya nih sedikit, kira-kira apakah manajernya pernah memberikan gaji tinggi? Enggak, kayak uang tambahan karena melihat RTZ itu sangat berkontribusi di dalam sebuah tim pada saat barista pernah di pengalaman lebih kayak memberikan makanan di tempat, kayak dipesankan makanan, ditanya bilang lapar tidak, kalau lapar ya diberikan makan, atau kalau tidak mungkin dikasih uang bensin contohnya. Oh, itu dari reward. Iya, reward mungkin juga tidak setiap hari sih, cuman pernah. Oke. Baik. Nah, hasil apa yang paling nyata yang menunjukkan bahwa tim Anda berhasil melewati masalah tersebut bersama-sama?
kayak masalah apa yang pernah dihadapi oleh RTZ, dan seolah-olah teman-temannya itu berhasil juga melewatinya. Kayak contohnya itu kayak itu banyak pelanggan tiba-tiba di malam minggu. Kayak misal kafe lagi rame-ramenya, mungkin kalau bisa dibilang full, ya senang aja gitu. Kalau misalnya pada saat closingan kita pikir yang tadi beberapa jam yang lalu kita lagi pusing-pusing, lagi capek lari kiri kanan, akhirnya kita bisa melewati itu dengan ngobrol-ngobrol santai gitu pada saat closing. Closing juga. Nah di sini kira-kira kalau setelah selesai namanya bekerja sama, apakah ada kepuasan sendiri di dalam timnya juga? Ada lah pasti. Ada. Sama-sama bangga pada diri sendiri dan pada tim pada saat itu. Oke. Nah di sini kalau saya bisa simpulkan bahwasanya ini RTZ ini sangat berkontribusi di dalam sebuah timnya, dan dimana dia itu sangat inisiatif di dalam baristanya atau di dalam pekerjaannya yang dulu. Oke. Selanjutnya itu saat jam sibuk di kafe, mesin espresso tiba-tiba mengeluarkan kopi yang terlalu cepat. Oke. Under session, apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaikinya tanpa memperlambat pelayanan dari pelanggan? Tiba-tiba mati begitu, tiba-tiba kayak rusak ini atau apa? Kalau misalnya ada kendala, maksudnya ada yang memperlambat orderan itu sendiri, mungkin kita mau menyampaikan juga ke customer, maaf ya kak, lagi ada kendala, mungkin beberapa menit baru bisa diselesaikan. Ya pokoknya lebih berbanyak komunikasi komunikasi itu tidak cuma dari teman rekan kerja, tidak cuma dari manajer, bahkan ke customer juga harus seperti itu. Kita komunikasikan apapun kendalanya. Kalau semisal memang terlambat orderan yang dikasih. Nah kira-kira nih kalau tiba-tiba bikin kopi, nah tiba-tiba itu mesinnya tiba-tiba mati, tik. Nah di situ ekspresinya RTZ itu panik atau biasa saja? Kalau panik di awal pasti, tapi semaksimal mungkin. Kan kalau orang panik itu tidak bisa berpikir secara jernih, ya tenang dulu dia harus pikir apa solusinya, tapi jangan juga memperlambat waktu. Oke. Baik, yang ke selanjutnya itu dalam kondisi ramai harus membuat banyak pesanan. Nah pesanan nih, nah espresso sekaligus bagaimana kamu menjaga kualitas setiap shoot tetap stabil? Bagaimana caranya untuk menjaga shoot tetap stabil? Mungkin kan ada timbangannya sebisa mungkin, karena sudah ada takarannya gitu. Itu sih yang harus paling teliti ketika ukuran dari takaran yang ada di timbangan itu, kita harus kasih pas. Kalau tidak apa-apa lah berkurang cuma satu, tapi tidak boleh, sebaiknya tidak boleh. Oke. Nah kalau boleh bertanya nih, kira-kira di dalam dunia pekerjaan RTZ itu sendiri, itu pernah ada kesalahan tidak untuk menuang yang namanya shoot itu? Pasti lah, tapi gitu lah ya, semuanya kan kita minta maaf ke customer. Minta maaf kak, ini maksudnya kelebihan, apakah kakak masih mau menerima atau memang tidak adil juga SOP, karena SOP dari kafe itu kalau memang salah ya nggak boleh dikasih customer. Oke. Baik. Untuk selanjutnya itu, bagaimana kamu menerapkan keterampilan teknis yang kamu miliki dalam kegiatan belajar atau bekerja? Strategi? Ya, strategi dalam bekerja atau dalam artian belajar lah. Kalau strategi saya sih, kalau dalam proses tahap pertama, sebaiknya tidak apa-apa sih bertanya dulu sama yang lebih tahu. Kalau lebih bilang lebih senior lah daripada kita. Tapi jangan juga terlalu banyak bertanya lah, sebisa mungkin 1-2 kali lah kasih tahu, oke lah sudah paham, mungkin begitu saja sih, lebih ke fokus saja kalau diajar. Oke, kalau saya menangkapnya itu bahwasannya RTZ ini bertanya dan mempraktekannya juga ya, mempraktekannya di dalam dunia pekerjaan dulu. Oke. Selanjutnya itu, bagaimana kamu menerapkan keterampilan membuat kopi dan memberikan pelayanan kepada pelanggan sehingga menghasilkan pengalaman yang memuaskan bagi mereka? Bagaimana caranya? Coba diceritakan. Untuk tambahan kata-kata ya, kayak contoh yang
misalnya pesanan mereka, ini kak kopinya sudah jadi, sama nikmati sambil senyum mungkin. Dan juga membuat, kalau senyum kan membuat hati orang juga kayak lega begitu. Atau kak kasih kayak pokoknya ucapan terima kasih lah dari senyum. Itu kan dia sudah banyak, sudah sebagai SOP dari kerja. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu bagaimana kamu meningkatkan kualitas minuman dan pelayanan di tempat kerja, serta hasil apa yang kamu peroleh setelah melakukan perubahan tersebut. Kayak bagaimana kamu meningkatkan kualitas minuman dan pelayanannya, dan juga memperoleh setelah melakukan perubahan. Kalau mau dibilang meningkatkan proses kerja, mungkin kita cuma melakukan SOP sih yang diterapkan di kafe itu. SOP. Iya. Kalau boleh tahu itu SOP-nya itu seperti apa? SOP-nya itu kayak memberikan servis ke pelanggan dengan baik. Contohnya harus bertutur kata ramah, harus kalau semisal memang lagi kosong barang yang customer mau, mungkin dijelaskan secara baik-baik Tanpa emosi ya? apa Tanpa emosi. tanpa emosi ya. Oke, selanjutnya itu apa yang biasanya membuat kamu semangat bekerja atau mengambil inisiatif, dan dari mana rasa itu muncul? Semangat, kalau bilang semangat bekerja, mungkin bagi saya itu ketemu sama orang-orang baru yang kita tidak tahu ternyata sefrekuensi sama kita, atau sepikiran sama kita. Itu sih yang membuat semangat. Oke, nah kalau boleh nih bertanya lagi sekali lagi FTZ. Kira-kira orang tuanya itu menyemangati FTZ di dalam proses pekerjaan ini? Iyalah, pasti orang kerja mendukung dan mendukung selagi tindakan itu positif. Bagaimana gambaran supportannya itu? Kalau boleh tahu. Ya mungkin kayak memberikan contoh kayak sarapan itu kan sebagai bentuk semangat lah, atau kasih bangun atau mengingatkan kita untuk jam berapa pergi sebentar, shiftnya jam berapa gitu. Oke, baik. Nah, belakangan ini siapa atau apa yang biasanya mempengaruhi semangat kamu dalam bekerja, dan kenapa itu bisa berpengaruh? Mungkin kayak lebih banyak kayak di jalan sih, kayak contoh pengendara yang ketika kita mau berangkat dari rumah ke tempat kerja, ada kesalahan di jalan, orang nyebrang tiba-tiba, itu sih mempengaruhi nanti ketika sampai di tempat kerja. Ataukah juga kurang istirahat. Oke. Nah, apa yang ingin kamu capai saat kamu mengambil inisiatif, dan kenapa itu penting buat kamu Dengan inisiatif apa? berinisiatif dalam pekerjaan? Untuk mengambil inisiatif itu sendiri ketika apa ya, melihat orang kesulitan gitu, teman lagi kesusahan, kita inisiatif bantu. Inisiatif bantu. Kira-kira itu bentuk inisiatif bantu itu seperti apa? Dalam pekerjaannya Meringankan ya? ya, bagaimana pekerjaannya, atau kalau saya bertanya apa yang bisa saya bantukan dia begitu. Oke. Baik. Pertanyaan selanjutnya itu, apa yang kamu merasa perlu kamu lakukan saat melihat sesuatu yang bisa diperbaiki, dan kenapa kamu merasa begitu? Ya, Merasa mungkin- begitu kasih gitu. Ini karena inisiatifnya sih, ya lebih kayak ini nih ada yang rusak, coba kita perbaiki karena kemarin tidak begini. Contohnya anggaplah kalau di sini medianya lagi kotor, kan kemarin ini bersih, dilap gitu. Oke. Jadi gitu sih. Oke. Saya mau bertanya lagi sedikit. Kira-kira nih, kan sudah tadi dijelaskan sampai TZ. Nah, kira-kira ada tidak pekerjaan, kegiatan yang selain melap meja, yang selain melap meja di dalam tim itu, kayak misalnya tadi yang kayak memperbaiki kenapa kayak apa yang dirasakan FTZ itu ketika membantu gitu? Senang lah pasti, senang, bangga terhadap diri sendiri bisa membantu orang lain. Ya, oh iya, tidak. Kalau
ada juga pernah tidak kalau misalnya mesinnya rusak itu sama-sama memperbaiki? Ada Itu sama-sama. kayak misalnya kayak RTZ tidak bisa tangani nih mesin mobilnya. Nah, tiba-tiba ada temannya menawari begitu. Ya iya lah. Oh, pernah ya? Kalau boleh diceritakan sedikit. Mungkin kayak begitu, kayak kalau itu dibilang kayak kerja borongan begitu, kayak misalnya kalau dikerjakan satu orang mungkin susah, tapi kalau dikerjakan bersama mungkin bakalan cepat dan lebih gampang. Lebih cepat ya? Ya. Oke. Nah, ya selanjutnya ini apa yang kamu lakukan saat kamu memutuskan untuk ambil inisiatif, dari mana kamu memulainya dan kenapa kamu memilih cara itu? Apa yang kamu lakukan saat kamu memutuskan untuk ambil inisiatif itu, yang tadi yang sudah dijelaskan sama RTZ itu sendiri? Untuk melakukan inisiatif itu, Iya, inisiatif kayak misalnya tiba-tiba ada temannya yang lagi kesusahan, tiba-tiba RTZ secara tidak langsung inisiatif langsung bantu dia. ya mungkin rasa tanggung jawab atau kasihan gitu. Rasa kasihan dan tanggung jawab yang di dalam pekerjaannya. Ketika ada Orang teman atau lagi kesusahan atau ada alat yang rusak semisal. iya untuk bekerja tim ya. Ya, Baik, untuk selanjutnya itu bagaimana kamu menjalankan ide atau tindakan kamu sampai selesai dan apa yang kamu lakukan di tengah prosesnya itu. Bagaimana kamu menjalankan ide atau tindakan kamu sampai selesai dan apa yang kamu lakukan di tengah prosesnya. Nah, ketika ada ide nih, tiba-tiba itu nge-stuck. Nah, atau bisa dikatakan terhambat lah, terhambat. Nah, di sini RTZ itu mau tidak mau kayak berikan saran dong tentang ide yang saya sudah jelaskan tadi. itu jawabannya, kayak minta saran ke teman, apakah ide saya bagus ini, apakah saya harus jalankan atau saya bisa bagaimana, ada perlu yang harus diubah. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu boleh saya bertanya lagi sedikit. Nah, kira-kira nih kan sudah menyampaikan yang namanya ide kepada tim. Nah, kira-kira pernah menyampaikan ide tidak ke manajernya? Kayak ada nih saya punya Oh ide. ada sih, mungkin perubahan di menu. Oke. Kayak ada nih menu yang maksud saya masuk akal gitu atau bakalan laku di pelanggan gitu. Oh, di dalam kafenya ya? Ya. Baik, selanjutnya itu apa hasil dari inisiatif yang kamu lakukan, bagaimana dampaknya ke pekerjaan atau tim dan kenapa bisa berhasil atau tidak? Kalau berhasil sih karena dampaknya itu positif, contohnya kayak mempererat hubungan antar pekerja atau rekan kerja, kayak lebih akrab gitu, lebih mengenal satu sama lain. Oh iya, untuk mempererat ya, mempererat dalam komunikasi juga atau juga mempererat kerjasama juga antar satu tim. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu apa perubahan yang terjadi setelah kamu ambil tindakan itu dan siapa yang merasakannya? Semua sih, Semua. semua Nah, ikut merasakan senangnya, capeknya juga capeknya, dalam bekerja tim ya, ya. di dalam pekerjaan tim dalam sebuah barista. Oke. Nah, yang selanjutnya itu apa yang kamu pelajari dari hasil yang kamu dapatkan dari inisiatif tersebut? Mungkin belajar itu paling ketika memperbaiki barang-barang sih, oh caranya itu begini, ketika ada yang alat yang rusak, jadi lama-lama semakin tahu, semakin paham. Oh, Nggak ada problem. problem. Oke. Berarti di sini memperbaiki ya. Ya. Baik, selanjutnya itu dalam tim barista ada yang bertugas membuat kopi, menerima pesanan, dan menyajikan minuman. Nah, bagaimana cara tim mengatur pembagian tugas agar semua pekerjaan bisa berjalan lancar, bisa berjalan sangat lancar? Mungkin yang pesan itu kan input juga sama kasir ya. Nah, barista ini cuma khusus untuk membuat minumannya saja, dan yang satunya itu waiters. Jadi kayak bayar dulu, udah itu dibikinkan menunya, nanti diantarkan sama waiters. Nah, kira-kira nih, pernah tidak waitersnya itu terlambat dalam mengantarkan pesanan? Pernah sih.
Honda. Oh, iya. Oke, selanjutnya itu jika pelanggan komplain tentang rasa kopi yang tidak sesuai, nah bagaimana tim barista seharusnya bekerja sama untuk menangani keluhan tersebut? Mungkin kita yang pertama paling utama, terus sudah itu kita tanya apa yang kurangnya. Kalau semisal memang sudah ditemukan kurangnya di mana, kita tanya mau ditambahin atau dibikin ulang. Itu sudah menjadi tanggung jawab. Oke, nah kira-kira nih ada juga kalau misalnya kopinya kurang. Nah, pernah tidak mendapatkan pelanggan yang tiba-tiba kayak marah-marah langsung di depan kasir begitu, kenapa ini kopinya kurang? Pernah? Pernah. Oke, coba dijelaskan pengalamannya. Mungkin tiba-tiba marah-marah, kita coba kasih tenang, coba kita tanya baik-baik dan sampai menemukan solusi yang dia mau. Solusi yang dia mau. Oke. Nah, selanjutnya itu jika kamu bertugas sebagai barista yang membuat minuman sementara tamu menjaga pesanan, bagaimana cara kalian berkoordinasi agar pesanan pelanggan tidak tertukar? Ya mungkin yang ada struknya, ada juga tulisan namanya, dan ada juga mungkin ditunjuk di meja mana. Jadi ya di situ kita bisa tandai minuman yang mana buat dia, minuman yang mana buat si dia, minuman mana yang buat si Adam, minuman yang buat si dia. Oke, kalau boleh bertanya sedikit, pernah tidak mengambil yang namanya struk baru ditempelkan di atas meja supaya ditahu, ditandai begitu? Pernah tidak? Oh, enggak sih. Enggak? Jadi kayak ditahu orang. Nah, satu lagi itu pernah tidak si RTZ itu tiba-tiba kayak, ih tertukar kini sama makanannya apa? Anda pernah? Oh, enggak. Baik. Selanjutnya itu jika ada kesalahan dalam pesanan minuman, siapa yang sebaiknya bertanggung jawab dan bagaimana tim menyelesaikannya? Enggak sih, barista sih. Si barista. Barista kan punya tanggung jawab atas kualitas minuman dan juga atas pemesanan yang dikasih. Oh, si RTZ itu sendiri. Nah, kira-kira pernah tidak melakukan kesalahan atau kesalahan sedikit saja? Oh pernah. Dari kayak misalnya yang dibikin non coffee tapi saya bikin yang coffee, jadi ya mau tidak mau ya diulang. Atau semisal kalau non coffee-nya ini semisal ada customer lain mau pesan, kita kasih itu saja. Oh, jadi sisanya itu dikasih ya? Bukan sisa sih, lebih kayak yang salah bikinnya itu Oh, kita salah bikinnya. simpan di kulkas, semisal ketika ada orang mau pesan ya kita kasih. Oke, baik. Selanjutnya itu, bagaimana cara tim barista memastikan setiap tugas dilakukan dengan teliti agar kualitas minuman itu tetap terjaga atau tetap terbaik untuk pelanggannya? Bagaimana cara? Mungkin lihat apa expired susu itu penting. Susu, Terus lihat juga kekentalan dari espressonya. espresso, Terus kedua mungkin dari expired dari sirup-sirupnya juga, dan mungkin dari apa ya, kayak takarannya juga, seperti takaran berapa kopinya, takaran berapa sirupnya. pernah tidak tiba-tiba salah tuang begitu? Harus enggak pernah ya. Misalnya itu saat pelanggan mulai mengantri panjang dan tim terlihat kewalahan, langkah apa yang akan kamu ambil agar pekerjaan tim tetap berjalan lancar? Saat pelanggan mulai mengantri panjang dan tim terlihat kewalahan, langkah apa yang akan kamu ambil agar pekerjaan tim tetap berjalan sangat lancar? Ya tetap pada tanggung jawabnya masing-masing lah. Kalau bisa ditingkatkan lagi cara kinerjanya dengan cepat, dan kalau bisa dengan profesional. Sangat profesional ya, dalam artinya berkontribusi. Ya kalau memang bisa berkontribusi ya tidak apa-apa, ikut membantu. Dan kalau memang sama-sama sibuk ya sebaiknya difokus lah kesibukan mereka masing-masing. Oke. Baik, selanjutnya itu ketika rekan tim lupa membersihkan alat kopi setelah digunakan, apa tindakan yang akan kamu lakukan agar pekerjaan tetap rapi dan higienis? Mungkin kita yang bantu bersihkan begitu, saya yang turun langsung membersihkan biar mesinnya tetap bersih. Oh, kayak dalam artinya saling bekerja sama ya? Walaupun RTZ itu seorang barista, tetapi ingin membantu temannya ya? Karena memang kan barista kan tugasnya di mesin kopi, jadi tanggung jawab barista itu ya mesin kopi. Oke.
Baik, selanjutnya itu jika tim barista berhasil mengatasi kesalahan pesanan dengan cepat, hasil apa yang akan terjadi pada kepercayaan pelanggan? Mungkin lebih puas sih dan merasa nyaman gitu nongkrong atau sekedar WC di tempat kita kerja. Kira-kira nih, saya mau bertanya lagi sedikit. Pernah tidak di pekerjaan yang dulu itu diberikan tip Oh, tip pernah. kecil ketika merasa puas begitu? Oh, pernah ya? Oh, kayak berapa tipnya itu kira-kira kalau boleh tahu? 50.000 ya? Itu, nah, siapa atau apa yang membuat kamu tertarik dengan tempat ini dan kenapa itu bisa menarik buat kamu? Eh, tempat ini tuh kayak misalnya kayak perusahaan begitu. Nah, perusahaan ini kayak yang saya buat. Nah, di sini tempatnya itu tempat kopi, muka kopi. Nah, di sini apa yang membuat si RTZ itu tertarik dengan tempat saya untuk bekerja begitu? Ya, mungkin pertama gajinya, terus sudah itu mungkin jam kerja, dan mungkin juga yang ketiga kayak kualitas kopinya mungkin saya suka gitu. Jadi di situ RTZ tertarik ya jadi baristanya. Iya. Oke. Baik. Selanjutnya itu apa yang ingin kamu capai kalau bergabung di sini dan apa yang menurut kamu jadi tanggung jawab utama di posisi ini? Apa yang ingin kamu capai kalau bergabung di sini dan apa yang menurut kamu jadi tanggung jawab utama di posisi ini? Kalau apa yang mau dicapai itu Kalau kita bergabung di saya perusahaan. semaksimal mungkin melakukan dengan hal yang benar. Mungkin tidak ada sih yang mau dicapai, cuman melakukan saja semaksimal mungkin tanggung jawab dari pekerjaan yang kita lakukan. Dalam artian mau berkontribusi dengan tim-tim lain ketika sudah mulai bekerja di dalam barista. Iyalah pasti. Oke. Baik, apa yang sudah kamu lakukan untuk mempersiapkan diri sebelum melamar di sini? Bagaimana kamu mempersiapkannya dan kenapa kamu melakukan itu? Mungkin mempersiapkan dengan pengalaman sebelumnya. Mempersiapkan kayak misalnya kayak pengalaman-pengalaman dulu. Oh, pengalamanku itu sudah mantap nih. Iya, pengetahuannya di dunia kopi bagaimana. Oh, seperti begitu. Jadi mau melamar di sini ya, di dalam baristanya. Baik, apa yang akan kamu lakukan supaya bisa cepat beradaptasi kalau diterima dan bagaimana cara kamu melakukannya? Mungkin kenalan dulu sama setiap rekan kerja atau teman kerja, terus menjalin hubungan lebih dekat lah sama teman kerja. Setelah itu ya mungkin waktu aja sih yang bisa mempengaruhi adaptasi. Oh, di sini FTZ itu berusaha beradaptasi ya dengan teman-teman kerja ya. Beradaptasi dengan tempat, beradaptasi dengan lingkungan, supaya pekerjaan itu supaya maksimal dan berkontribusinya dengan baik. Oke, baik. Bagaimana kamu menunjukkan kalau kamu memang serius ingin bergabung dan apa langkah nyata yang kamu lakukan, yang kamu ambil? Setiap pengetahuan saya di dunia kopi sama. Oh, setiap pengetahuan kopi itu dikeluarkan ya, dikeluarkan di dalam barista supaya supaya kualitas kopinya itu tetap terjaga di dalam barista itu sendiri, begitu ya? Oke. Baik, dan itu apa yang kamu harapkan kalau sudah bergabung, bagaimana kamu ingin berkembang dan kenapa itu penting buat kamu sendiri? Berkembang yang harus pastilah berkembang. Apa yang kamu harapkan kalau sudah bergabung, bagaimana kamu ingin berkembang dan kenapa itu penting buat kamu sendiri? Saya harap ketika saya bergabung saya diterima di teman-teman di dunia kerja dan perkembangan yang mungkin saya bisa asih pengetahuan saya lagi lebih dalam di tempat saya. Oh, dan dalam artian sini FTZ itu berharap untuk bisa berkembang lebih baik lah, dalam artinya berkembang lebih meningkat menjadi lebih jauh dan supaya
bekerja sama atau kontribusinya itu tetap maksimal dan lancar. Oke. Nah, terakhir nih, bagaimana kamu tahu kalau kamu berhasil di posisi ini dan apa hasil yang ingin kamu capai? Mungkin hasilnya yang saya capai dari kayak pengetahuan sih, mungkin penambahan pengetahuan di dunia kopi, mungkin itu pencapaian saya. Oke. Di sini, kalau saya bisa tangkap itu bahwasanya RTZ itu mencari pengalaman juga ya, Iya. pengalaman dan Selalu mencari pengalaman di setiap tempat lain. oke, pengalaman dan pengetahuan yang ingin RTZ dapat, dan juga kontribusi dan juga bisa dikatakan ya sebagai suasana baru di setiap pekerjaan juga, dan juga bisa dikatakan teman baru ataupun relasi agar RTZ itu meningkat dalam dunia barista. Oke. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipan dari RTZ itu sendiri, dan saya juga sangat berterima kasih atas mau bersedia di dalam perusahaan kopi kami. Nah, saya sangat mengapresiasi dengan jawaban-jawaban yang RTZ keluarkan. Walaupun itu ada yang tidak dikeluarkan, tetapi tidak apa-apa, itu tidak masalah. Nah, di sini wawancaranya itu akan dirahasiakan dan saya cuma tahu sendiri saja, dan alasan-alasan apapun itu saya akan tetap merahasiakannya karena rahasianya itu dan wawancaranya itu akan tetap terjaga. Sebelumnya, apa kamu mau ada ditanyakan lagi sebelum terakhir ini? Oke. Nah, kalau boleh nih tahu nomor WA itu berapa ya? Supaya nanti kalau ketika 0851 oke. 99 0359. Oke. Nah, terima kasih atas penyebutan nama WA-nya. Saya akan mengonfirmasi ketika Anda RTZ itu sendiri diterima dalam pekerjaan atau di dalam perusahaan kami. Sebelumnya, saya juga sangat berterima kasih atas partisipan yang telah diluangkan oleh RTZ itu sendiri. Nah, saya sebagai Muhammad Mutahari Pratama, saya undur diri terlebih dahulu. Dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.